Oh, dia ingin menggigitku. Aku benar-benar akan digigit. Siap? 1, 2, 3. Dia menggigitku, dia tersangkut. Dia nggak mau lepas. Oh, dapat 1. Oh ya. Hahaha. Ini, percaya atau tidak, adalah salah satu makhluk paling terkenal yang pernah ditampilkan di saluran Brave Wilderness. Kamu benar, video Bloodworm yang asli sekarang telah ditonton lebih dari 73 juta kali. Tapi dalam petualangan asli itu, kami telah meninggalkan beberapa hal yang patut untuk dibahas ulang, yaitu gigitan berbisa dari makhluk ini. Tunggu sebentar, apa Coyote digigit? Ow! Dia menggigit? Dia menggigitku. Aku merekamnya. Dia menggigitku, aku merasakannya seperti dicubit. Mana coba lihat? Gigit di mana? Di sini, tepat di pangkal jariku. Kurasa kita bisa melakukan yang lebih baik dari salah satu cacing berbisa di dunia ini. Faktanya, kita mempelajari sesuatu yang sangat penting tentang makhluk ini. Dari yang terakhir sampai hari ini, itu akan membantu kita mendapatkan gigitan cepat kamera. Tapi sebelum aku membuat diri sendiri digigit, untuk percobaan baru ini, kita perlu menemukan lebih banyak cacing selain ini. Ayo kita lanjut. Cacing darah berburu mangsa di daerah lumpur pasang surut di pantai Atlantik dan Pasifik Amerika Serikat dan Kanada. Mereka juga mendapat julukan cacing lumpur karena habitat mereka sendiri terdiri dari lumpur tebal dan pasir hisap yang dapat dengan mudah menelan sepatu bot kamu. Untuk menemukan predator berlendir ini, penggali cacing menggunakan penggaruk khusus untuk dengan cepat mengupas lumpur dan menemukan cacing yang sedang bergerak yang dapat dijual sebagai umpan cacing yang berharga. Meski sulit ditemukan, beberapa penggali cacing terbaik di Maine dapat mengumpulkan hingga 1000 cacing sehari dengan yang terbesar tumbuh hingga 15 inci panjangnya. Setelah berjam-jam menggali dan menutupi kepala sampai kaki dengan lumpur dan keringat, kami mengisi ember dan menyiapkan panggung untuk salah satu gigitan terburuk yang pernah kami rekam. Selamat datang di meja gigitan cacing darah. Di hadapanku ada 5 cacing darah yang sangat besar. Tidak, ini bukan cacing malam kakekmu. Teman-teman, ini adalah pembunuh alami. Berbekal 4 taring berbisa dan nafsu makan yang sepadan, kami telah diberitahu bahwa cacing ini memiliki gigitan yang sangat kuat. Ada yang bilang sengatannya seperti sengatan lebah. Dan kata penduduk lokal pernah ada penggali cacing merangkak keluar dari lumpur hampir menangis karena digigit oleh cacing karnivora ini. Tapi ada satu informasi penting yang kami pelajari dari video cacing darah yang asli hari ini, yaitu kamu benar-benar dapat memenggal kepala cacing darah. Mirip cara hepatologis memenggal kepala ular berbisa agar ular itu tidak menggigitnya. Aku akan benar-benar mencoba meraih belalainya setelah keluar dan kemudian dengan sengaja memberikan gigitan pertamaku. Dan ya, gigitan pertama, ada lebih dari 1. Sekarang aku akan mengepalai belalainya. Dan selagi aku mencobanya, mari kita tinjau beberapa fakta yang paling menarik tentang keanehan laut yang aneh ini. Cacing darah adalah cacing berbisa yang memburu invertebrata dan makhluk laut lainnya. Berbekal 4 taring setajam silet dan mulut proyektil yang disebut belalai. Mereka adalah predator rakus dan agresif sekaligus aneh. Satu hal yang paling mengejutkan tentang cacing ini adalah wujud awalnya normal dan kemudian sepersekian detik dia akan berubah menjadi makhluk paling aneh yang pernah kamu lihat. Dan seolah ini belum cukup menyeramkan, keadaan bisa menjadi lebih buruk. Setelah cacing darah menjerat mangsanya di rahang kait itu, dia akan mulai menyuntikkan racun yang melumpuhkan korbannya sehingga dapat dicerna dan dimakan hidup-hidup. Racun ini secara kimia mirip dengan kalajengking dan diketahui menyebabkan reaksi parah pada manusia, termasuk rasa bakar, kerusakan jaringan, dan syok anafilaksis. Jangan pernah mencoba melakukan apa yang kamu lihat ini. Oh, hampir dapat. Tidak kena. Ayo. Oke. Aku dapat. Dia mau gigit. Itu adalah belalai dari salah satu cacing darah terbesar yang pernah aku lihat. Astaga naga. Ini hampir 1 kaki. Sudah pasti. Oke, saatnya digigit oleh salah satu cacing berbisa di planet ini, cacing darah. Kita memegangnya. Ini dia. 1, 2, 3.
Lihat itu. Nggak mau lepas. Dia nggak mau lepas. Dia masuk. Benar-benar nempel, guys. Aku nggak bisa melepaskannya. Dia menggigitku. Benar-benar sakit. Iya, dia dapat. Bro, ini merusak kulitku. Itu benar-benar menempel padaku, tapi taringnya terasa tidak cukup panjang untuk melukai kulit jariku. Mungkin sekarang aku akan mencoba di kulit yang lebih lembut. Coba pergelangan tangan. Ini lebih tipis di sini dan lebih lembut. Oke, ini dia. Gigitan kedua. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oh ya, kamu lihat dia menarik kulit? Dia tersangkut. Dia tersangkut. Iya. Dia nggak bisa lepas. Iya, dia menggigitku. Kamu lihat? Tetap merekam ya. Aku coba lepasin dulu. Ini benar-benar tersangkut. Ayo, lepas. Nggak mau lepas. Nggak mau lepas. Ya, lepas. Wah. Oh ya. Ini adalah gigitan cacing darah. Rasanya terbakar. Kamu rekam itu? Taringnya menancap dengan sangat kuat. Terbakar. Ya ampun. Kamu bisa lihat tidak banyak darah yang keluar dari gigitan itu, tapi ada lepuh yang terbentuk. Dan itu mungkin karena semua peradangan dan pembekakan. Aku menyegelnya di sistem saraf. Pergelangan tanganku menjerit sekarang. Rasa bakar yang sangat menyakitkan, seperti sengatan tawon atau lebah. Taring-taring itu seperti cakar kecil dan langsung mencengkeram kulit dan tidak mau melepaskannya. Rasanya seperti duri pada kail pancing, itu hanya menusuk di sana. Dan sungguh, aku tidak bisa melepaskan cacing itu sampai dia memutuskan untuk sedikit rileks. Taring itu jelas cukup tajam. Wah, ini sakit. Sudah kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh cacing darah. Mari kita lihat gimana kalau aku mencelupkan tanganku ke dalam 100 cacing darah. Apa mereka berburu secara kelompok? Kita akan segera tahu. Sebelum aku mengorbankan tanganku pada makhluk bergigi 4 ini, mari kita lihat apa yang mereka lakukan terhadap mangsa normal dari alam liar. Meskipun berkerabat dan tampak sangat mirip dengan cacing darah, cacing pasir tidak begitu tangguh. Dan setelah beberapa saat di akuarium kecil, kita dapat melihat bahwa mereka juga merupakan makanan mereka. Cacing darah berbisa menyerang dan menghancurkan cacing pasir dengan cepat. Dan apa yang kamu lihat sekarang adalah tanda-tanda mengunyah dan memotong-motong. Tanda yang jelas dari pemangsaan aktif. Jika kamu kira satu gigitan cacing darah itu buruk, lihat ini. Wah, lihat semua cacing ini. Itu adalah kontainer yang berisi lebih dari 100 cacing darah di wadah ini. Dan aku akan coba mencelupkan tanganku di wadah penuh cacing darah ini selama 2 menit. Ini untuk mencari tahu apakah cacing darah berburu di kelompok. Siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ini rasanya aneh. Ada satu yang menggigit. Dia menggigitku di jari kelingking. Dia gigit lalu dilepas. Ini terasa. Iya, aku merasakan ada yang lain. Kamu merasa tegang dan lalu puff. Dia menembak. Ini rasanya seperti mau mati. Kamu lihat? Mereka menggeliat dan memiliki ujung sensorik. Merasakan lingkungan mereka. Untuk semua yang bisa mereka makan atau mendapatkan rangit. Aku bisa lihat banyak dari mereka menembakkan belalai mereka. Mereka merasa ada yang aneh di wadah mereka. Aku gak mau lihat. Ini seperti khawatir yang terlalu banyak melihat kota ini. Ini adalah hal yang paling menjijikkan yang pernah aku lakukan selama hidupku. Sungguh menjijikkan merasakan semua cacing itu menggeliat di jari-jariku. Satu hal yang kami perhatikan adalah bahwa begitu salah satu dari mereka menembakkan belalai mereka, itu tampaknya menciptakan efek tembakan cepat. Waktunya bersamaan. Mereka tampak gila. Iya, menggeliat di jari-jariku. Bro. Oh ya.
Ada satu lagi. Oh ya ampun. Sangat menyeramkan. Oke, berapa lama lagi? 30 detik lagi. Oke. Ini 2 menit terpanjang selama hidupku. 2 menit terasa selamanya. Wah, cacing darah mulai menggigit. Ini buruk. Tolong hitung mundur. Dikit lagi. 3, 2, 1. Wah. Kelingkingku kena gigit sebelah sini. Dan ada 2 lagi di antara jariku. Di sini dan di sini. Benar-benar digigit. 3 kali. Wow. Itu sangat aneh. Sungguh hari yang gila di channel Brave Wilderness. Ya, aku gak tahu dengan pasti apakah cacing ini berburu dalam kelompok atau tidak. Tapi gini, mereka tidak keberatan berbagi makanan. Tapi bro, gigitan yang pertama tadi, itu adalah gigitan yang sangat serius. Dari cacing darah, ini benar-benar membengkak dan sangat lembut saat disentuh. Kurasa aku akan merasakan sakit nanti. Beberapa lama untuk ini. Dan ternyata dugaanku benar. Gigitan cacing darah itu tidak main-main. Dan akhirnya menjadi salah satu pengalaman paling menyakitkan yang pernah aku alami sejauh ini. Dalam semalam pembengkakan meningkat drastis. Dan rasa terbakar di sekitar gigitan menyebar ke tanganku dan ke lenganku. Hampir mengunci pergelangan tanganku. Kemudian, beberapa hari setelah rasa sakit awal mereda, aku mengalami reaksi susulan, yaitu area gigitan meradang dengan ruam yang agresif dan gatal setidaknya 2 kali lebih parah daripada racun IV. Butuh waktu 3 minggu untuk sembuh dari racun cacing. Dan aku secara resmi menyatakan bahwa rumor menakutkan tentang cacing darah adalah 100% benar. Meskipun makhluk ini merupakan bagian penting dari ekosistem pasang surut bagian dalam dan sumber daya yang berharga bagi kota-kota nelayan di Maine, kamu tentu ingin menghindari gigitan mereka dengan cara apapun. Aduh, tanda seru.